السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، جماعة صلاة المغرب والعشاء بإذن الله مسجد المؤمنون، بارك الله لنا ولكم. Sekarang kita melanjutkan bacaan tafsir surat Al-Hadid. Ya, sekarang ayat itu ayat 10, yaitu pada ayat pada kalimat la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum menaklukkan kota Mekah atau maknanya sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ada dua penafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah itu dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah menaklukkan kota Mekah. Mengapa? Karena para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum menaklukkan kota Mekah itu dalam kondisi berat, sulit. Sedangkan orang kafir kuat. Jelas infak dan jihad dalam kondisi lemah, dalam kondisi sulit, itu pahalanya jauh lebih gede daripada berperang atau berinfak setelah Islam jaya, kuat. Sedangkan orang kafir waktu itu melemah kekuatan mereka. Walaupun demikian, Allah memberi kabar gembira kepada dua kelompok ini. Kullam wa'adallahu husna. Dan dua kelompok ini, yaitu mukminun yang berinfak dan berperang sebelum menaklukkan kota Mekah, dengan yang berinfak dan berperang setelah menaklukkan kota Mekah, semuanya dijanjikan oleh Allah syurga. Allah bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui dengan detail semua perbuatan kamu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Coba renungkan di kalimat ini ya kawan. Allah Azza wa Jalla menyatakan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Subhanallah. Harta semua milik siapa ya kawan? Milik Allah.
Semua yang ada pada kita itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Allah menguji kita dengan harta itu. Setelah itu Allah menyatakan, siapakah yang mau menitipkan hartanya kepada Allah? Apa maksudnya? Infak. Menginfakkan hartanya di jalan Allah, yakni dalam ketaatan kepada Allah. Harta ini milik Engkau ya Allah. Dan Allah dengan lembut mengatakan, siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah? Subhanallah. Ya. Maka di sini jelas menunjukkan fadilah, sekali lagi fadilah infak dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla secara umum. Ketahuilah ya jamaah bahwa infak itu ada dua macam, ada dua hukum. Kata ulama, yang pertama hukumnya wajib. Seperti apa ya? Seperti memberi nafkah kepada diri. Apakah dia dapat pahala? Iya dapat. Karena dia memberi nafkah kepada dirinya, makan, minum, pakaian dalam rangka taat kepada Allah, maka dia dapat pahala. Kemudian memberi nafkah kepada istri dan anak dan orang tua, itu wajib hukum. Maka dia dapat ganjaran besar. Termasuk yang wajib ya jamaah, zakat. Zakat, semua zakat itu wajib. Kemudian kafarat itu tidak. Misalnya orang bersumpah, wallahi katanya saya tidak akan makan roti besok. Ternyata besok makan roti. Berarti dia membatalkan sumpah. Berarti dia harus memilih dari salah satu dari tiga. Yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Pilih salah satu dari tiga itu. Bayar apa? Denda sumpah. Termasuk yang wajib yaitu nadar. Nadar itu seorang mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan. Kalau itu berupa infak, maka menjadi wajib. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah ini banyak, lebih banyak macamnya. Jadi semua jalan kebaikan. Itu selain yang wajib itu sunnah. Kalau seorang menyumbangkan hartanya untuk kebaikan, maka itu namanya infak, sunnah. Ini termasuk dalam ayat ini. Maka Allah berjanji, barang siapa yang menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah secara umum, wajib atau sunnah, fayudha'ifahu lahu. Sebagaimana dalam ayat lain, jadi Allah akan lipat gandakan pahala buat dia, adha'afan katsir, dengan kelipatan yang banyak. Kalau dalam surat Al-Baqarah jelas sekali, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam fisabilillah. Fisabilillah itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, fi ta'atillah. Jadi barang siapa menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, wajib atau sunnah, maka Allah perumpamaannya seperti seorang menanam 1 biji tanaman, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100. Jadi berapa ya Pak? 7 kali 100, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi yang Allah kehendaki. Allah wasi'un 'alim. Allah maha luas ganjarannya, kekayaannya, dan mengetahui siapa yang infak dengan ikhlas dan siapa yang berinfak dengan tidak ikhlas.
fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia. Yaitu apa ya Pak? Kata Ibnu Katsir, jannah, kebun di surga lengkap dengan segala kenikmatan pada hari kiamat. Nah, sekarang ini penting ya, Wah, ayat berikutnya di ayat berapa ini? Ayat 12 dan sampai 15. Mari kita kajinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mari kita terangkan dulu makna ini ya. Penjelasan dari Ibnu Katsir. Ini Allah Ta'ala mengabarkan tentang kondisi orang mukmin. Di sini diterangkan yang bersedekah. Iya, sebenarnya kalau penjelasan setelahnya itu amalan apapun yang wajib dan sunnah di dunia, maka amalan itu pada hari kiamat menjadi cahaya di depan mereka. Di arasat al-qiyamah, di pada mahsyar. Bihasabi amalihim, yakni ala qadri amalihim. Yakni besarnya cahaya yang akan Allah beri kepada kaum mukminin dan mukminat, yaitu kita. Itu sesuai dengan amal kita. Jika amal kita banyak, ya banyak pula, besar pula cahaya itu. Dan apa manfaatnya kalau cahaya semakin besar? Maka itu akan semakin mempercepat langkahnya di jembatan ini bawahnya neraka jahanam. Apa kata Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini? Yas'a nuruhu baina aydihim ala qadri amalihi yamurruna 'ala as-sirat. Yani kecepatan mereka melewati jembatan itu sesuai dengan amalan mereka. Semakin banyak amalnya, semakin besar cahaya. Perhatikan ya jemaah, amal. Yani amal salih. Ya jemaah, apa syarat amal itu tidak makan salih? Atau apa syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua ya. Mari kita hadirkan ini di setiap amal kita. Yang pertama, ikhlas, niat, mengharapkan ridha Allah semata dan ganjaran di sisi Allah semata dalam setiap ucapan dan perbuatan, wajib atau sunnah, atau meninggalkan yang haram, atau yang mubah. Misalnya nih minum air putih. Kalau kita niatkan supaya kuat beribadah, maka ketika kita minum ini dapat pahala. Begitu pula makan, begitu pula tidur, begitu pula bekerja. Kalau niatnya dalam rangka supaya dia bisa mudah beribadah kepada Allah Jalla fi'ula, maka dia dinilai pahala. Jadi syaratnya yang pertama ya jemaah, ikhlas. Wajib kita hadirkan ikhlas ini di setiap amal yang dilakukan oleh hati, lisan, dan anggota badan, ya wajib atau mustahab, atau meninggalkan yang dilarang, dan yang mubah. Dalilnya mana? Dalilnya ada dua hadis. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dibagi dengan keinginan-keinginan yang berbeda-beda manusia muslim itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalimat innama yufidul hasr. Yani hanya saja seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niat keinginan hatinya apa. Kalau ikhlas, dia akan dapat ganjaran. Kalau nggak ikhlas, nggak dapat. Dikuatkan oleh hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka 'an syirk."
Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Barang siapa yang beramal suatu amalan untukku dan selainku, aku tinggalkan dia dan amal. Jadi jika ingin diterima amal kita, hadirkan niat bahwa kita mengharapkan itu Allah melihat kita. Allah melihat kita dan Allah Azza wa Jalla memberi pahala kita. Itu aja yang kita lihat. Ya jamaah. Yang kedua, syarat amal itu saleh dan diterima muwafiqan li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib atau sunnah atau meninggalkan yang haram. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah, ini mengada-ngada ditolak oleh Allah. Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama yang lain seperti Syekh Abdul Razak, ada satu amalan yang rutin kita lakukan setiap pergi ke masjid, dan kita minta saat itu cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam jantungku cahaya. Wa fi sam'i nura. Pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Pada penglihatanku cahaya. Wa min fawqi nura. Ya Allah, jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan di bawahku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, di sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura, dan di depanku cahaya. Dan di belakang, wa min khalfi nura, dan di belakangku cahaya. Depanku dan belakangku cahaya. Wa ja'alni nura, jadikan aku cahaya. Wa ja'alni nura, jadikan bagiku cahaya. Wa 'azzimni nura, dan agungkanlah cahaya untukku ya Allah. Allah maj'al fi nafsi nura, ya Allah, jadikanlah pada diriku cahaya. Wa fi sya'ri nura, pada rambutku cahaya. Wa fi bashari nura, pada kulitku cahaya. Wa fi lahmi nura, pada dagingku cahaya. Wa fi dami nura, pada darahku cahaya. Wa fi asabi nura, jadikanlah juga ya Allah pada urat syarafku cahaya. Wa 'idhami nura, pada tulang-tulangku cahaya. Allah maj'al bi qabri nura, ya Allah, jadikanlah di kuburku cahaya. Waj'alni nuran 'ala nur, jadikanlah aku cahaya di atas cahaya. Allahumma zidni nura, Allahumma zidni nura, Allahumma zidni nura. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku, ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku. Itu setiap mau sholat, perjalanan ke masjid disunahkan baca itu. Atau kalau lihat di buku Hisnul Muslim, bahwa itu adalah doa menuju masjid. Ya, jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Maka jangan kita meremehkan amal salat sedikit. Iya, walaupun itu zikir dengan lisan, jangan diremehkan. Itu besar sekali pahala. Dan semakin banyak amal salat kita, semakin besar cahaya kita pada hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Mas'ud, bagaimana cahaya kaum muslimin waktu itu? Di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung. Ya kita contohkan kayak gunung apa ya? Di sini gampang Semeru ya. Setinggi itu cahaya. Ya semakin cepat dia langkah. Kalau dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada yang cahayanya itu sampai seperti bulan purnama. Cahayanya bulan purnama kan dari bulan sampai bumi. Itu besar sekali. Kecepatan mereka itu melewati jembatan
seperti patung, ada yang seperti kilat petir. Ya, semakin besar cahayanya, semakin cepat langkahnya. Jadi ini berbeda ya kondisi kecepatan waktu itu, berbeda dengan kecepatan di dunia. Kalau kecepatan rudal paling cepat sekarang ini miliknya Amerika dan Soviet itu 29.000 kilometer per jam. Rudal kecepatannya 29.000 kilometer per jam. Bayangkan ya, kayak apa itu? Kayak kecepatannya itu. Kita kalau naik pesawat kan rata-rata pesawat Saudi itu kan, saya lihat di tabelnya 900 kilometer per jam sampai 1000, pernah 1000. Lah ini 29.000. 29 kali kecepatan rudal itu kecepatan rudal tercepat yang ada di dunia ini sekarang. Itu di dunia. Kalau di akhirat kecepatan manusia melewati jembatan orang muslim maksudnya itu ada yang seperti mata, ada yang seperti kilat cepat, ada yang seperti angin topan, ada yang seperti kuda cepat, ada yang seperti laki-laki berlari cepat, ada yang berlari biasa, ada yang jalan cepat, ada yang jalan biasa. Yang paling rendah cahayanya itu ada di jempol kakinya, kadang nyala kadang mati. Kalau nyala dia jalan merangkak bergelantung, kalau mati ya berhenti. Kenapa? Amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Nasallallahu. Kata Ibnu Mas'ud, ada juga yang cahayanya seperti nakhlah. Nakhlah itu lebah tawon itu. Ada yang seorang ini cahayanya itu seperti seorang yang sedang berdiri. Dan yang paling rendah yaitu kata Ibnu Mas'ud di sini cahayanya itu ada di jempol kaki, kadang nyala kadang mati. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, ya, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada orang minal mu'minin man yudhi nuruhu minal Madinah la'adad abyan wa sana'a. Ada orang mukmin nanti pada hari kiamat muslim diberi cahaya oleh Allah, besar cahayanya itu dari Madinah sampai Aden, Yaman Selatan, Aden, Abyan, atau sampai Sana'a yang sekarang jadi ibu kotanya Yaman yang dikuasai sama Syiah. Itu Sana'a. Itu ya. Hari kita beramal ya. Ini berita seperti ini tujuannya apa? Supaya kita berlomba dalam amal. Nastabiqu khairat. Berlomba dalam kebaikan. Nasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepatlah kalian kepada ampunan dan surganya Allah, yang luas surganya Allah itu luas lebarnya seluas langit dan bumi. Jangan lambat-lambat itu maksudnya. Segera. Ya, sebab umur kita ini semakin berkurang. Ya. Dan hadirkan setiap dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun, hadirkan ikhlas. Mengharapkan ridha Allah Jalla bi'ula. Yang bagus di sini ya Pak, oleh Ibnu Katsir dibawakan pidato-pidato. Pidato di sini yang di antaranya dari Junnadah ibn Umayyah. Nanti ada lagi pidato dari para sahabat, dari sahabat. Innakum maktubuna 'inda Allah bi asma'ikum.
Ketahuilah oleh kalian wahai kaum muslimin, bahwa kalian itu nama kalian tercatat di sisi Allah, disertai dengan bin bapaknya. Siapa nama bapaknya? Wasimakum wa hulakum, dan tanda kalian dan perhiasan kalian, maksudnya amalan kalian. Wa najwaakum wa majalisikum, begitu pula bisikan-bisikan kalian yang kalian ucapkan, bisik-bisik, dan juga yang di majelis, itu semua tercatat. Termasuk yang di sini Masjid Al-Mu'minun. Ya, keberadaan kita ini dicatat. Baiklah yaumul qiyamah, nanti jika hari kiamat maka dikatakan, ya fulan hadza nur, ini cahaya, ini amalmu berubah menjadi cahaya. Ya fulan, ada lagi dikatakan kepada yang lainnya, ya fulan la nur lak, tidak ada cahaya bagimu. Ya Allah, siapa mereka itu? Munafik. Munafik tidak dapat cahaya. Munafik itu orang pura-pura Islam. Ya, disebutkan dalam hadis oleh Ibnu Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib yang disahkan oleh Syekh Al-Albani, ada 3 sahabat yang meriwayatkan, yaitu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, dan Ka'ab bin Malik. Ada lagi Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa setelah orang kafir semua dikirim ke neraka serta sesembah mereka masing-masing, tinggal orang mukmin dan munafik. Ya, maka waktu itu, sebagaimana dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardh ghairal ardi was samawat. Pada hari itu Allah mengganti bumi, bentuk bumi menjadi bumi yang lain. Jadi bentuknya berbeda. Sekarang bulat, nanti cepet. Ya, tidak ada gunung, tidak ada jurang kecuali jurang neraka. Waktu itu bentuknya pasirnya putih. Itulah padang mahsyar. Itu kumpulnya di Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara: Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Di sana semua manusia kumpul. Nah, orang Muslim dan munafik diperintahkan segera menuju jembatan. Itu singkat ceritanya begitu. Kemudian orang Muslim mendapatkan cahaya. Cahaya itu ada di depan mereka. Baina aydihim. Kemudian kata Ad-Dhahhak, laisa ahadun illa yu'ta nura aw yu'ti nura yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun kecuali orang Muslim akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Bedahu ila sirat, ketika mencapai di jembatan. Jadi orang mukmin dan munafik itu dapat semua. Ketika di jembatan, tufi an-nur bunani. Ketika di depan jembatan, yang di bawahnya neraka jahanam, gelap waktu itu. Maka cahaya orang munafik dipadamkanlah. Oleh karena itu orang Muslim waktu itu khawatir kalau mereka juga akan dipadamkan cahaya mereka oleh Allah, sebagaimana orang munafik cahayanya dipadamkan. Rabbana, maka orang mukmin semua berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau mampu atas segala sesuatu. Ya, yas'anuhum, kalimat yas'anuhum yang dicahaya mereka ada di depan orang-orang Muslim itu. Yas'a, di mana? Yas, berjalan mereka di jembatan. Ya kawan, jembatan ini sudah pernah sering kita sampaikan. Menurut Anhar dari para sahabat, tentu mereka dari Nabi ya, karena tidak mungkin mereka mengada-ngada, bahwa jembatan itu gambarannya adaku min asy-sya'b, lebih tipis daripada satu helai rambut, wa ahadu min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang, wa hiya dahdun mazillah, dia licin dan menggelincirnya, wa 'alaiha kalali,
Wa ala jambatay sirat kalali. Sebelah kanan dan kiri itu ada kalali. Kalali itu besi, duri. Duri terbuat dari besi. Kahasaki wa syuwaika sa'dan. Persis bentuknya seperti pohon berduri namanya sa'dan. Pohon berduri sa'dan itu kecil-kecil, kalau diangkat begini, pas bagian batang, bagian bawahnya itu durinya begini, masuk ke dalam tanah. Nah, nanti modelnya seperti itu, duri-duri. Ghaira la ya'lamu qadruha illallah. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana gedenya itu duri dari besi itu. Hanya Allah yang tahu. Wa hiya ma'mura, dan dia diperintah oleh Allah. Maka orang Muslim pada waktu itu ada 3 kelompok. Najin musanna. Ada yang langsung karena dia amalnya banyak, dia cepat selamat, tidak luka sama sekali. Allah menja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, golongan kita semua dalam golongan yang pertama ini, yaitu najin musanna. Selamat, lulus, ya, selamat dan lulus. Jadi dia tidak luka-luka sama sekali. Kemudian yang kedua, mahdush najin. Luka-luka dia, karena kena duri tadi itu. Tapi dia selamat. Selamat sampai depan pintu surga. Dan yang ketiga, makdus fitnah. Jatuh ke neraka. Itu orang Islam itu. Orang kafir sudah duluan mereka dikirim ke neraka. Berombong-rombongan tadi itu. Bersama sesembahan mereka. Itu ya, coba bayangkan kalau kita ada di situ saat. Coba bayangkan sekarang ini kita berpikir bagaimana kalau kita ada jembatan itu yang tipis kayak begitu. Di bawahnya neraka jahanam. Yang dalamnya 70 tahun. Dalamnya sampai ke dasar jurang neraka jahanam. Wa in minkum illa waridha. Setiap orang di antara kalian akan melewatinya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyyah. Itu sebagai kewajiban yang sudah dipastikan oleh Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga mereka tidak masuk neraka. Allah menja'alna minal muttaqin. Allah menja'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wa bi aimani. Aiman di sini ada di sebelah kanan mereka. Apa itu? Kutubuh. Kata Ad-Duha. Ini kitab-kitab mereka ada di sebelah kanan. Di bawah sebelah kanan, ada di sebelah kanan. Wah, yang bicara bawahnya, walaupun ada di sebelah kanan. Ya, catatan apa itu? Amal. Situ ada semua amalan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, semuanya. Ya, dan juga ada catatan kezaliman. Catatan kezaliman terhadap orang lain itu nanti akan diselesaikan di depan pintu surga. Saling kisos dan bayar pakai pahala. Sehingga orang masuk surga lewat pintu surga itu benar-benar bersih dari dosa kezaliman. Karena diselesaikan saat itu. Yang dulunya pernah nyuri, kembalikan dengan bentuk amal, pahala, sholat dan lain-lain. Gitu ya, Pak. Nah, orang-orang yang mendapatkan catatan amal seperti di sebelah kanan, dikatakan kepada mereka, "Busyrakumul yaum." Kabar gembira pada kalian hari ini. Jannah, kebun-kebun, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah kebun-kebun itu sungai-sungai. Oh, indah sekali ya. Di dunia itu kalau ada orang bikin rumah, ada kebun apa aja, kayak kebun kurma, ada kebun anggur, dan terus di tengah-tengahnya ada sungai. Kayak di Madinah. Ya, kalau aku umroh kan jalan-jalan di Madinah kan, itu ada kebun kurma. Di situ ada mata air. Di sela-sela pohon kurma itu ada sungai kecil. Indah sekali. Itu di dunia. Bagaimana kalau di surga? Ya, khalidina fiha. Kekal kalian di dalamnya. Ya, selama-lamanya. Tidak ada mati lagi. Kalau di dunia ada mati, di surga tidak ada mati. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu merupakan
kesuksesan yang besar. Iya Allah. Sukses yang besar menurut Quran apabila seorang melangkahkan kakinya ke pintu surga. Itu sukses. Sukses yang sesungguhnya. Sebelum itu belum. Masih ada kekhawatiran. Ya, diadab. Maka kita jangan berleha-leha. Ya istirahat itu hak badan istirahat. Tapi di dunia ini istirahat kita itu dalam rangka supaya kuat ibadah. Kemudian Allah SWT menyatakan yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Pada hari kiamat orang-orang munafik laki dan perempuan. Ya kan siapa munafik? Munafik di sini maksudnya yaitu nifaqul akbar. Kemunafikan yang besar. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang menampakkan Islam dengan lisan dan anggota badan. Ini kadang mereka sholat bersama Rasulullah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Ada 300 orang munafik. Itu diceritakan oleh ahli sejarah ketika perang Uhud. 300 orang munafik ini pulang ke Madinah, tidak ikut perang. Nah mereka ini pura-pura Islam, menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Itulah munafik ya kawan. Itulah yang dimaksudkan munafik dalam ayat ini. Lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami wahai kaum mukminin, mukminat, tunggu kami ingin ada di belakang kalian supaya kami bisa bisa berjalan di belakang kalian di atas jembatan itu. Iya. Apa kata Ibnu Katsir? Ini berita dari Allah Taala apa yang terjadi pada hari kiamat. Waktu itu, ya, sangat menakutkan. Aisyah, anda dulu ya, anda dulu, lalu kita lanjutkan sedikit ya. Kita bacakan dari pidatonya sahabat Abu Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jamaah sekalian, di sini kata Ibnu Katsir komentari ayat ini berita dari Allah SWT apa yang terjadi di Arasah pada masyarakat itu. Jadi pemandangan yang menakutkan, kegoncangan yang besar, dan perkara-perkara yang mengeri, dan tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang beriman pada Allah dan Rasul di dunia dan beramal saleh, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan ini di dunia, sehingga pada hari itu Islam. Nah, kemudian dibawakan pidato dari Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika mengubur jenazah di Damaskus, di pintu gerbang masuk kota Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan, ya wahai manusia, kalian ya berada di pagi dan sore hari. Sebenarnya di rumah kalian itu atau di tempat kalian itu kalian melakukan pahala atau amal saleh yang di situ ada pahala atau dosa. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi kalian akan berpindah dari rumah kalian ini, dari tempat kalian di dunia menuju alam lain, yaitu alam barzakh, alam kubur, dan itu merupakan awal daripada akhir. Kecuali orang yang dipanjangkan umurnya, ya panjang umurnya, ya tapi tetap walaupun panjang dia akan mati, dia harus berpindah. Kalian akan berpindah dari dunia ini menuju tempat nanti, ya setelah proses di alam kubur, dia hari kiamat, hari kebangkitan, kalian akan dikumpulkan di sana. Ya, dan pada hari itu ada beberapa peristiwa ya. Beliau tidak menyebutkan secara rinci semuanya. Di antaranya apa ya? Waktu itu ada dua wajah. Yawma tabyaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang berputih bercahaya. Ada wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya hitam. Ada dua penafsiran. Yang pertama, yang wajahnya putih itu wajahnya orang Islam, putih bercahaya. Sedangkan yang wajahnya hitam itu wajah orang kafir. Pendapat yang kedua ini pendapatnya Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia mengatakan radhiyallahu anhu bahwa wajah yang putih bercahaya itu wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang berpegang dengan sunnah tadi dan bersatu di atas sunnah tadi. Sedangkan yang wajahnya hitam, wujuh ahli bid'ah wal furqah, itu wajahnya ahli bid'ah dan yang memecah belah, tidak bersatu di atas sunnah. Itu ya. Semoga Allah golongan kita dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Abu Umamah Al-Bahili, nah, kalian dipindah ke suatu tempat yang gelap gulita. Jadi setelah berdiri di pada mahsyar yang ada matahari di atas itu, jaraknya 2 mil itu, orang berkeringat itu. Setelah itu matahari dihilangkan, manusia dikirim menuju ke arah jembatan. Itu adalah zulma, gelap. Waktu itu gelap gulita. Nah, disitulah orang mukmin mendapatkan cahaya. Ya, berdasarkan amalnya masing-masing. Adapun orang kafir dan munafik tidak diberi cahaya sedikit. Iya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surat An-Nur ayat 40. Orang kafir dan munafik tidak bisa memanfaatkan cahaya yang terang dari orang mukmin. Tidak bisa. Persis sebagaimana orang buta di dunia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari lampu atau cahaya orang yang bisa melihat. Maka orang munafik waktu itu berkata kepada orang mukmin. Jadi gini ceritanya. Wah, orang mukmin ketika diberi cahaya, mereka bersegera menuju dekat jembatan itu yang gelap itu, sehingga terang dengan cahaya masing-masing. Nah, orang munafik
Kan waktu itu berjalan di belakangnya orang mukmin. Unzuruna, nunggu kan? Ternyata mereka tidak mendapatkan, tidak mengambil manfaat sama sekali dari cahaya orang mukmin. Akhirnya kata sahabat ini, mereka pergi menuju tempat pembagian cahaya. Ternyata di situ yang gelap tadi itu gak ada pencahaya lagi mereka. Begitu mereka balik lagi menuju orang yang beriman, orang muslim, ternyata di situ ada sur. Sur itu pagar, ya, di baliknya rahmat, ini orang mukmin. Wa min kibalihil azab, di baliknya. Jadi di tempatnya orang munafik itu azab. Coba bayangkan. Kenapa seperti itu? Karena mereka dulu di dunia menipu yukhadi'un Allah walladzina amanu. Orang munafik, orang-orang Islam, mereka mengira bisa menipu Allah dan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Maka pada hari kiamat Allah tipu mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya dari amal yang orang lakukan di dunia karena mereka kafir hati mereka. Ya, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Mereka menipu Allah, maka Allah tipu mereka, dibalas dengan tipuan pada hari kiamat. Irji'u wara'akum, kembali kalian, coba cari di tempat pembagian cahaya. Faltamisu nura, cari cahaya kalian. Ternyata habis ini baterainya, kelap-kelip ya. Nah, batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Jadi di tempatnya orang mukmin di balik pagar itu rahmat, dan di tempatnya mereka itu azab. Gitu ya jemaah. Berkata Salim bin Amir, di sini diterangkan oleh Ibnu Katsir, orang-orang munafik senantiasa merasa pede, padahal mereka sedang tertipu dengan kemunafikan mereka itu. Sampai pada waktu pembagian cahaya kepada kaum muslimin, disitulah barulah mereka menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Gitu ya jemaah. Allah memadamkan cahayanya orang munafikin, dan Allah membanyakan cahaya buat mukminin sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, dikatakan di sini, dulu kami bersama kalian di dunia, wahai kaum muslimin. Maka kaum muslimin mengatakan, irji'u, kembali kalian, di belakang kalian cari cahaya kalian masing-masing. Ternyata mereka mendapati kegelapan, tidak ada cahaya sama sekali. Ya, itulah ya. Wabainahum hijab, dalam ayat lain wabainahum hijab. Setelah mereka orang munafik ada cahaya, kembali kepada orang mukmin. Ketika mereka kembali, mereka mendapati hijab. Itulah sur. Fadhuriba bainahum bisurin lahu ba'. Di situ ada pagar, ada pintunya. Batinuhu fir rahmah, di dalamnya yang orang mukmin, di balik itu rahmat, sedangkan di bagian orang munafik wa dhahiruhu min qibalihi al'adab. Kata Hasan al-Basri dan Qatadah, ha'id minal jannah, itu adalah tembok antara surga dan neraka. Sehingga orang mukmin akan dipersilahkan masuk surga, sedangkan orang munafik tidak bisa masuk surga, terhalang selama-lamanya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Insyaallah ya Pak, kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah taala. Apa ada pertanyaan ya Pak? Kaitannya dengan raja tali dan sejak ayat yang disebut tadi. Apa? Sejak ayat tali tidak sabar, tapi fakta itu. Ya? Fakta itu. Fakta. Ifat. Ya kenapa? Kalau jadi kalau pada fakta itu tadi. Kalau satu bisa diperkuat itu satu. Satu orang. Sama 4 orang. Nah, katakan itu juga. Jelas beda.
pahalanya lebih banyak yang 4 anak daripada anak miskin. Iya. Jadi satu suap yang diberikan kepada istri atau anaknya itu berpahala lebih besar daripada yang diberi makan kepada selain keluarga. Walaupun juga kepada orang miskin dianjurkan ya, setelah kita mencukupi keluarga, kita dianjurkan untuk memberi makan orang miskin, kerabat dulu. Setelah orang tua dan keluarga, kerabat, kemudian orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan anak yatim dan orang miskin. Itu dalam surat An-Nisa ayat 30. Itu urut-urutannya kepada siapa kita berinfak. Ibda dengan ta'ul kata Rasulullah. Mulai kau berinfak kepada yang kau tangguh. Itu orang tua, keluarga, anak-anak, termasuk budak kalau ada, terus pegawai, termasuk pembantu. Itu wajib dilakukan. Baru setelah yang wajib baru sunnah. Juga zakat wajib. Gitu ya. Kesimpulannya ya, barakallahu lana, mari kita mulai hari ini, mulai saat ini, mulai sekarang ini, kita berusaha meluruskan niat kita sampai mati kita. Dimanapun dan kapan mengharapkan ridha Allah dengan ucapan dan perbuatan, dengan amal saleh kita yang wajib dan sunnah, termasuk amalan hati. Ya, itu mari kita niatkan mengharapkan ridha Allah SWT agar itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Dan juga banyak zikir pagi dan sore, dan juga zikir yang mutlak, zikir ba'da salat. Usahakan dilengkapi ya amal saleh. Dan jangan lupa bertobat kepada Allah SWT atas segala dosa. Mumpung masih hidup di dunia, taubat masih diterima oleh Allah. Demikian mudah-mudahan Allah SWT golongan kita adalah golongan orang yang najin musannaf, yang selamat tanpa luka sedikit pun dan dengan cepat ketika melewati jembatan itu, dan Allah beri kita cahaya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.